Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan laporan penjualan toko online alat tulis yang disusun oleh Sumat Rizal Fahmi, Amara Restu Ramadita, Ramadasita, Muhammad Faklan Jaki Hermawan, Boris Justin Prima, Emir Zikra Rahma, dan Muhammad Ali Fediansyah, Muhammad Farel Ariza, dan Muhammad Baihaki. Baik, agar tidak berlama-lama, mungkin langsung saja kita ke pemaparan selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pengisian materi. Yang pertama itu di sini ada kelas diagramnya. Di sini terdapat diagram customer, di dalamnya ada customer ID, nama, alamat, telepon, kota ID, email, dan password. Dia berelasi dengan kelas kota, di mana relasinya adalah many to one. Di dalam kelas kota sendiri terdapat ID kota, ID provinsi, dan nama kota. Nah, kota sendiri berelasi dengan provinsi, di mana relasinya adalah many to one. Di dalam provinsi terdapat ID provinsi dan nama provinsi. Kemudian customer berelasi dengan pesanan, relasinya adalah one to many, di mana di dalam pesanan terdapat ID pesanan, ID pelanggan, ID barang, total, tanggal pesan, tarif, alamat, nomor telepon, ID kota, ID bayar, dan resi. Kemudian dalam pesanan berelasi dengan detail pesanan, di mana relasinya adalah one to many. Dalam detail pesanan terdapat ID pesan, subtotal, ID produk, harga jual, dan quantity. Kemudian detail pesanan berelasi dengan produk. Relasinya adalah many to one, di mana dalam produk terdapat ID produk, ID jenis, deskripsi, nama produk, harga, stok, dan gambar. Kemudian produk berelasi dengan jenis, relasinya adalah many to one. Di dalam jenis terdapat ID jenis dan nama jenis. Kemudian pesanan berelasi juga dengan pembayaran, di mana relasinya adalah one to one, di mana pembayaran terdapat ID bayar, tanggal, ID pesan, jumlah bukti pembayaran. Kemudian yang terakhir pesanan juga berelasi dengan pengiriman, di mana relasinya adalah one to one. Dalam pengiriman sendiri terdapat ID kirim, ekspedisi, noresi, ID pesan, dan tanggal kirim. Selanjutnya, tujuan proyek. Aplikasi ini bertujuan untuk dapat mempermudah penjualan alat tulis kantor efektif dan efisien dengan terhubung pada internet tanpa harus datang ke toko dan mencari dan menanyakan ketersediaan alat tulis tersebut. Baik, selanjutnya untuk deskripsi proyek. Untuk mengembangkan aplikasi toko online yang memungkinkan pengguna untuk membeli berbagai jenis alat tulis kantor secara mudah dan efisien, aplikasi ini akan menyediakan platform bagi pelanggan untuk mencari, memilih, dan membeli produk ATK serta memberikan kemudahan bagi admin dalam mengelola stok, pesanan, dan operasional toko dengan lebih efektif. Analisis kebutuhan. Tujuan: meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pembeli, meningkatkan jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional. 2. Kebutuhan penggunaan. Penggunaan akhir, pendaftaran dan login. Penggunaan dapat membuat akun dengan email dan kata sandi. Pengguna dapat login menggunakan email dan kata sandi yang sudah terdaftar. Pengguna dapat menggunakan opsi pemulihan kata sandi jika lupa. Profil pengguna. Pengguna dapat mengelola informasi profil mereka termasuk alamat pengiriman dan informasi kontak. Pengguna dapat melihat riwayat pesanan mereka. Pencarian dan penjelajahan produk. Penggunaan dapat mencari produk berdasarkan kata kunci, kategori, dan filter, misalnya harga, rating. Pengguna dapat melihat detail produk termasuk deskripsi, harga gambar, dan ulasan pelanggan. Keranjang belanja. Pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang belanja. Pengguna dapat melihat, mengedit, dan menghapus item dari belanja, checkout, dan pembayaran. Penggunaan dapat memilih metode pengiriman pembayaran. Pengguna dapat melihat ringkasan pesanan sebelum konfirmasi. Pengguna dapat menyelesaikan pembayaran melalui berbagai mode, kartu kredit, transfer, bank, e-wallet. Pelacakan pesanan. Pengguna dapat melacak status pengiriman, review dan rating produk. Pengguna dapat memberikan ulasan dan rating pada produk yang telah mereka beli. Administrator. Manajemen produk. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus produk. Admin dapat mengelola stok produk. Manajemen kategori. Admin dapat membuat, mengedit, dan menghapus kategori. Manajemen pesanan. Admin dapat melihat dan mengelola pesanan yang masuk. Admin dapat memperbarui status pesanan, misalnya diproses, dikirim, selesai,
Manajemen pengguna. Admin dapat melihat dan mengelola akun pengguna. Laporan dan analisis. Admin dapat menghasilkan laporan penjualan berdasarkan periode waktu tertentu. Admin dapat melihat analisis data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Kurir atau pengirim. Akses pengiriman, kurir harus dapat melihat informasi pesanan yang perlu dikirim. Kurir harus dapat memperbarui status pengiriman, misalnya sedang dikirim telah diterima. Kebutuhan fungsional. Oke, selanjutnya 2.4 kebutuhan fungsional. Sistem autentikasi dan otoritas. Sistem harus memungkinkan pendaftaran, login, dan logout pengguna. Yang kedua, sistem harus mendukung pemulihan kata sandi. Yang ketiga, sistem harus membedakan hak akses antara pelanggan, admin, dan kurir. Selanjutnya, manajemen produk dan kategori. Sistem harus memungkinkan admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus produk. Yang kedua, sistem harus mendukung pengelolaan kategori produk. Yang ketiga, proses checkout dan pembayaran. Sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran. Yang kedua, sistem harus mengelola proses checkout yang melibatkan pemilihan metode pengiriman dan konfirmasi pesanan. Selanjutnya, manajemen pesanan dan pengiriman. Yang pertama, sistem harus memungkinkan admin dan kurir untuk mengelola dan memperbarui status pesanan. Yang kedua, sistem harus menyediakan pelacakan status pengiriman bagi pengguna. Selanjutnya, review dan rating produk. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk memberikan ulasan rating pada produk. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Keamanan. Sistem harus melindungi data pengguna dengan enskripsi. Yang kedua, sistem harus aman dari serangan cyber seperti SQL injection dan XSS. Yang kedua, kinerja. Sistem harus responsif dan mampu menangani banyak pengguna. Yang kedua, waktu pemrosesan pesanan harus cepat dan efisien. Selanjutnya, skalabilitas. Sistem harus dapat berkembang seiring pertumbuhan jumlah pengguna dan produk. Yang ketiga, selanjutnya usability. Antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan. Yang kedua, dukungan multibahasa dan aksesibilitas untuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya, pemeliharaan dan dukungan. Sistem harus mudah dikelola dan diperbarui. Yang kedua, dokumentasi yang lengkap dan dukungan teknis handal tersedia. Dengan modul-modulnya yang kayak fitur, Odoo 17 memberikan kemampuan yang luas dalam mengelola proses pembelajaran online, termasuk manajemen konten, evaluasi, pelacakan kemajuan siswa, dan banyak lagi. Selanjutnya ada fungsi toko online. Fungsi-fungsi yang ada dalam sistem toko online diantaranya manajemen produk, tambah, edit, dan hapus produk, pengelompokan produk dalam kategori, pemantauan stok dan inventaris. Selanjutnya, pemesanan dan pembayaran, kelola keranjang belanja, dan proses pembayaran yang aman, dan konfirmasi pesanan kepada pelanggan. Selanjutnya, analisis pelaporan, melakukan analisis penjualan dan perilaku pelanggan. Yang kedua, menyajikan laporan yang mencakup kinerja penjualan dan tren produk. Dan yang terakhir, melacak aktivitas pengunjung situs untuk memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Baik, selanjutnya adalah desain user input dan output. Yang pertama itu ada prosedur pendaftaran akun pelanggan, di mana calon pelanggan mengisi formulir pendaftaran akun di website toko online dan menyerahkan email serta nomor telepon sebagai bukti autentik data diri calon kepada sistem. Selanjutnya ada prosedur pemesanan produk, di mana pelanggan setelah melakukan pendaftaran akun, dia dapat melakukan pembelian atau pemesanan produk. Setelah memesan produk, yang ketiga ada proses pembayaran, di mana setelah memilih metode pembayaran seperti bank, kartu kredit, atau e-wallet. Kemudian ada pengolahan pesanan, di mana prosedur pengolahan pesanan dalam sistem informasi pembayaran online dimulai dengan pelanggan memesan melalui website atau aplikasi. Nah, yang terakhir adalah pembuatan invoice. Prosedur pembuatan invoice dalam sistem informasi dimulai saat pelanggan menginput pesanan di website atau aplikasi. Nah, dari proses bisnis di atas dapat dapat dokumen input dan output sebagai berikut. Nah, yang pertama, dokumen inputnya adalah formulir pendaftaran, detail produk dan pesanan, detail pengiriman. Sedangkan kemudian dokumen outputnya adalah akun pelanggan, detail pembelian, dan invoice. Baik, selanjutnya ada diagram alir yang terdiri dari user, admin, dan sistem. Untuk user sendiri bisa klik mulai lalu memilih produk yang dibeli, setelah itu masuk ke admin,
admin melakukan cek ke produk, lalu sistem akan menampilkan data produk. Selanjutnya, tertulis bahwa apakah produk tersedia. Jika iya, menginput transaksi pembelian, masuk menampilkan ke sistem menampilkan nota pembelian dan data nota pembelian. Selanjutnya, memberikan produk yang dibeli ke user. Langkah berikutnya, Astaga. membuat catatan penjualan, membuat laporan penjualan, dan selesai. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case-nya. Di use case tersendiri itu ada dua aktor, yaitu admin dan pengunjung. Di admin ini ada login, produk, pelanggan, transaksi, dan laporan. Sedangkan di pengunjung ada login, produk, daftar member, include ke pemesanan, include juga ke konfirmasi, dan include juga ke testimoni. Nah, mungkin sekian saja presentasi pemaparan dari laporan kelompok 3 IAP kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.